Pagi semuanya, salam dan bahagia. Selamat pagi, Bu. Salam. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan, terlebih bagi kalian yang merayakan ibadah puasa. Jadi tetap dijaga kesehatannya. Untuk perkuliahan hari ini, saya mau presensi dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Ada yang belum hadir hari ini? Sepertinya ada yang belum hadir, Bu. Oh, ada yang belum hadir ya? Tidak apa-apa, Mbak. Nanti sambil kita tunggu, ya nanti saya akan melakukan presensi lagi di akhir perkuliahan atau di tengah juga nggak apa-apa. Nanti sambil saya pantau siapa mahasiswa yang belum hadir. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang aljabar linier. Ini saya share screen RPS-nya dulu ya. Nanti supaya kalian bisa tahu apa saja yang akan dipelajari pada perkuliahan aljabar linier ini. Jadi ini RPS. RPS ini yang akan kalian gunakan selama 1 semester ke depan. Jadi apa saja yang kalian pelajari di dalam perkuliahan aljabar linier ini selama 1 semester sudah ada di sini semua, dan juga nanti ada tagihan apa saja yang harus kalian lengkapi di perkuliahan ini juga sudah ada di sini. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai patokan untuk melakukan perkuliahan ya, untuk mengikuti perkuliahan aljabar linier. Di sini nama mata kuliahnya itu adalah aljabar liniernya, ada 2 SKS. Jadi nanti kita akan belajar ini selama 2 SKS. Kemudian untuk dapat mengikuti mata kuliah ini, kalian harus lulus dulu di mata kuliah matriks dan determinan. Nah, karena kalian sudah KRS dan mengambil mata kuliah ini, tentunya kalian juga sudah lulus ya, sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Untuk mata kuliah aljabar linier ini nanti yang akan dipelajari itu adalah konsep-konsep dasar matematika seperti ruang Euclid, terus ruang vektor umum, subruang atau ruang bagian, kebebasan linier, kemudian ada ketidakbebasan linier. Nanti kalian juga bakal mempelajari tentang basis dan dimensi, ada ruang baris, ruang kolom matriks. Kalau di matriks dan determinan kan kalian sudah mempelajari mengenai ruang baris dan ruang kolom. Nah, nanti di mata kuliah ini akan dipelajari kembali. Kemudian ruang hasil kali dalam, panjang dan sudut ruang hasil kali dalam, basis ortogonal, koordinat dan perubahan basis, transformasi linier, nilai dan vektor eigen. Kemudian nanti pada pertemuan ke-8 dan ke-16 akan ada UTS. Jadi materi-materi ini akan diajarkan selama 16 kali pertemuan, di mana nanti pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu akan ada evaluasi. Untuk pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-16 itu akan ada UAS. Kemudian kemampuan yang diharapkan, jadi mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami materi yang diajarkan nanti di sini. Jadi untuk minggu pertama sampai ketiga nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep ruang vektor dan subruang, kemudian membedakan antara ruang vektor dan subruang dari sebuah vektor ya, dari sebuah ruang vektor, kemudian
mahasiswa mampu menerapkan operasi-operasi dasar pada ruang vektor. Dan untuk pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan basis dan dimensi dari suatu ruang vektor dan juga memahami keterkaitan antara basis dan dimensi pada suatu ruang vektor. Kemudian untuk pertemuan kelima dan ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu menggali dalam. Ke pertemuan ke-8 UTS, kemudian untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar mengenai transformasi linier. Apa itu transformasi linier? Nanti kalian harus mampu memahami konsep transformasi linier secara umum. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan transformasi linier dan juga bisa memberikan contoh transformasi linier. Kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan transformasi linier dengan matriks. Jadi nanti ada transformasi linier, kalian harus mampu untuk menjelaskan transformasi linier dengan kaitannya dengan matriks. Untuk pertemuan ke-11 dan ke-12 diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan pengertian kernel dan range dari suatu transformasi linier. Kemudian mahasiswa mampu menentukan basis kernel dan range dari suatu transformasi linier. Untuk pertemuan ke-13 dan ke-14, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan nilai dan vektor eigen. Kemudian mampu menentukan nilai dan vektor eigen dari suatu matriks persegi. Jadi nanti ada suatu matriks persegi, 2x2, 3x3, 4x4, dan sebagainya. Nanti mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai eigennya dan juga mampu menentukan vektor eigennya dari suatu matriks persegi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mendefinisikan ruang eigen dan dapat menentukan basis dan dimensinya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai eigen pada diagonalisasi matriks dengan sikap antep, tetap, dan mantap. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi dari apa yang sudah saya paparkan, kalian sudah ada gambaran kan ya mengenai materi yang nanti akan diajarkan selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk sistem perkuliahan nanti akan kita laksanakan lewat tatap muka dan juga beberapa kali kita mengadakan secara daring gitu ya, bisa lewat Cipedar. Nanti mungkin tugas-tugasnya atau tugas materinya, materi yang harus kalian pelajari nanti akan saya upload di Cipedar. Kemudian seperti biasa kita melakukan diskusi secara langsung melalui atau menggunakan media Zoom. Kemudian untuk koordinasi mengenai perkuliahan, seperti biasanya kita koordinasinya lewat WA grup. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan sesama teman mahasiswa ataupun dengan saya melalui WA group. Kemudian untuk bentuk sistem penilaiannya nanti, nah di sini ada untuk setiap pertemuan. Jadi untuk misalkan seperti ini ya, pertemuan 1 dan ketiga ini nanti ada bentuk asesmennya. Jadi nanti akan ada tugas individu, TI itu adalah tugas individu, kalau TK itu adalah tugas kelompok. Nanti kalian di pertemuan 1 sampai 3 akan ada tugas individu dan tugas kelompok mengenai indikator yang sudah saya buat di sini. Jadi ada asesmennya, di mana mahasiswa mampu menjelaskan definisi, mahasiswa mampu menentukan sifat-sifat, terus menentukan apakah suatu himpunan vektor itu bersifat bebas linier atau bergantung linier dan lain sebagainya. Di sini ada indikator dari soal yang akan kalian kerjakan di sini. Dan ini ada bobotnya juga untuk masing-masing tugas. Jadi bisa kalian lihat di sini nih, bobotnya 15%, ada yang 5%, ada yang 15%. Dan nanti kalian bisa melihat bobot dari setiap tugas yang dikerjakan. Ya, jadi artinya kalian bisa melihat nanti tugas mana bobot
yang lebih besar nanti bisa kalian usahakan di situ supaya nanti tidak ada kesalahan seperti itu ya, karena bobot cat mempengaruhi nanti dalam penilaiannya juga. Gitu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Belum, Ibu. Belum ya. Untuk RPS, ini sudah saya share materinya, kemudian kita masuk ke modulnya. Ntar saya share screen dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Iya, Sudah, oke. Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai subruang. Ya, jadi kalian kan pertemuan sebelumnya sudah mempelajari apa itu ruang vektor. Ya, nanti akan saya bahas kembali apa itu ruang vektor. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ruang vektor dan subruang vektor. Jadi materi yang titik 2.2 dan 2.3. Nanti kalian bisa membuka juga modul yang sudah saya kirim lewat WA Group untuk kalian baca-baca juga. Ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari mengenai ruang vektor ya. Ruang vektor. Nah, saya mau melihat apakah kalian masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari seperti itu ya. Ya. Ada materi sebelumnya kita kan sudah membahas vektor. Gimana Mbak? Oh, kepencet ya. Ya, pada materi sebelumnya kita telah membahas vektor pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, di mana masing-masing itu disimbolkan dengan R2 dan R3. Jadi untuk ruang dimensi 2 disimbolkan dengan R2, dan untuk ruang dimensi 3 kita simbolkan dengan R3. Nah, pada bab ini kita akan membahas vektor pada ruang yang lebih bersifat umum, yaitu vektor pada ruang berdimensi n yang disimbolkan dengan Rn. Jadi ruang vektor itu kan ada banyak dimensi, ada dimensi 2, ada dimensi 3, ada dimensi 4, dan lain seterusnya. Kalau ruang dimensi 2 berarti nanti namanya R2, ruang dimensi 3, R3, dan seterusnya. Nah, apabila ada n dimensi, maka nanti namanya adalah Rn atau ruang dimensi n gitu ya. Kemudian di sini untuk definisi, jadi suatu n dikatakan suatu bilangan bulat positif, maka tupel n berurutan adalah suatu urutan dari n bilangan real. Ya, jadi ada di dalam ruang vektor itu ada A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Nah, itu yang namanya dengan ruang dimensi n. Nah, umumnya istilah tupel n berurutan itu dikatakan untuk n lebih dari 3 dan disebut dengan pasangan berurutan, gitu ya, kalau n-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk n sama dengan 3 itu namanya apa? Kalau n sama dengan 2, n-nya sama dengan 2 itu kan namanya pasangan berurutan. Kalau n-nya itu sama dengan 3, jadi di dalamnya itu ada A1, A2, A3, maka itu disebut dengan, ada yang masih ingat? Triple berurutan, Bu. Ya, triple berurutan. Jadi karena ada 3 namanya triple berurutan, ya. Ya, berarti masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada materi, mana tadi ya? Nah, ruang vektor. Jadi tadi ada vektor, sekarang ada ruang vektor. Kira-kira ruang vektor itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kan kemarin saya sudah meminta kalian untuk mempelajari materi kan sebelum perkuliahan hari ini.
Dan diharapkan mahasiswa ada yang sudah membaca, jadi sudah bisa memahami apa itu ruang vektor. Yuk, ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai ruang vektor? Mbak Hilya mungkin Mbak. Oke ya, mungkin nih, oke. Jadi ruang vektor real, jadi ada vektor, ada ruang vektor. Jadi kalau ruang vektor itu adalah objek-objek dari ruang vektor yang mengikuti aksioma dan memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Suatu objek-objek atau himpunan tak kosong dari objek-objek sembarang itu dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi syaratnya yang harus kalian ingat adalah ini. Harus memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi aksioma-aksioma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ya, jadi misalkan ada U dan V. V ini adalah objek-objek pada ruang vektor V. Maka U dan V ini juga U plus V itu harus merupakan objek pada ruang vektor V. Jadi untuk penjumlahan dari masing-masing anggota vektor itu juga harus merupakan objek pada ruang vektor V. Kemudian berlaku sifat apa ini? Komutatif ya penjumlahannya. Jadi U plus V sama dengan V plus U itu harus berlaku untuk itu. Kemudian ini masih penjumlahan. Yang ketiga juga masih penjumlahan. Ini berlaku sifat apa ini? Distribusi. Jadi untuk U plus V plus W itu sama dengan U plus V. Jadi yang pertama yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini, kalau V dan W-nya dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan kemudian dengan U, nilai vektornya ya, maka nanti akan sama dengan U plus V dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan dengan W. Ya, jadi berlaku sifat distributif. Kemudian untuk syarat yang keempat juga berlaku sifat penjumlahan dengan 0. Jadi 0 ditambahkan U itu akan sama dengan U plus 0 dan sama dengan dirinya sendiri atau sama dengan U. Kemudian berlaku sifat penjumlahan dengan negasinya. Jadi untuk U ditambahkan dengan negasi U itu akan sama dengan negasi U ditambahkan U. Dan hasilnya adalah sama dengan 0. Itu masih penjumlahan. Nah ini masuk di perkalian. Perkalian jadi misalkan terdapat skalar sembarang, skalarnya ini namanya K. Kalian boleh menamakan K, boleh menamakan L, boleh menamakan M gitu ya. Ini dimisalkan skalarnya itu sembarang dan namanya itu adalah A. Dan U adalah objek sembarang pada ruang vektor V. Maka perkalian skalar K dengan vektor U itu juga harus terdapat pada ruang vektor V. Ya. Kemudian di sini juga sama berlaku sifat distributif dan lain sebagainya. Nah ini nanti bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk suatu himpunan dari objek-objek itu dikatakan ruang vektor jika memenuhi sifat operasi penjumlahan dan perkalian dengan suatu skala. Nah, kemudian di sini saya ada soal, ya sebenarnya ini kan juga sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, jadi kalian juga sudah siap-siap gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Bukan. Nah, mana tadi ya? Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk yang saat ini, untuk pertemuan hari ini, kalian hanya mengerjakan nomor 1 saja. Diberikan soal, ini ya, tunjukkan bahwa V, ruang vektor V, yaitu himpunan matriks yang berbentuk, ini ya, matriks persegi, C1, 1D ini bukan merupakan ruang vektor, di mana C dan D ini merupakan anggota bilangan real. Nah, nanti kalian silakan berkelompok, satu kelompok itu 3 orang, dan kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan soal nomor 1 ini, kalian saya minta untuk presentasi. Nah, ini ya, ini kan sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, jadi kalian sudah
ketika sebelum mempelajari materi ini kan harus sudah siap dulu dengan apa yang akan dipelajari. Ya, kelompok siapa yang kira-kira mau presentasi hasil ini yang sudah kalian kerjakan kemarin? Yang nomor 1, siapa yang mau presentasi? Mbak Hilya? Kelompoknya Mbak Hilya ya, Mbak? Apakah Mbak Hilya susah sinyal? Oke, atau Mbak Sevia? Mbak Sevia Cahyaningrum ya, kayaknya tadi Mbak Hilya terpental ya. Kalau gitu Mbak Sevia, Mbak Sevia Cahyaningrum bisa dipresentasikan Mbak hasil diskusi kelompoknya yang nomor 1. Boleh Mbak? Boleh ya, nanti saya share screen kan. Oke ya, saya share screen kan di sini ya. Ini kan sudah kalian kumpulkan ya, tugasnya, jadi saya juga punya filenya. Ya, sudah terlihat belum Mbak? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, ya silahkan Mbak dipresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan minggu kemarin. Nomor 1 yaitu tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk C, 1 dan 1D bukan merupakan ruang vektor C, D anggota bilangan real. Penyelesaiannya, V sama dengan himpunan matriks yang berbentuk C1, 1D, bilangan real, C3, 1D, dan semesta P1, 1 Q. Aksioma 1, jika R dan S adalah objek pada V, maka R plus S juga harus merupakan objek pada V. Seperti R plus S, C1 1D plus P1 1Q sama dengan C plus P2 2D plus Q. Maka V bukan termasuk ruang vektor karena tidak terpenuhi aksioma ketentuan terhadap operasi penjumlahan yang ada di atas tersebut. Ya. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ina. Jadi jawaban yang diberikan Mbak, kelompoknya Mbak Ina dan kelompoknya Mbak Sevia sama ya. Sama, di mana salah satu syarat dari operasi tadi penjumlahan sudah tidak memenuhi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang vektor, jadi V ini bukan merupakan atau bukan termasuk suatu ruang vektor. Benar ya Mbak ya? Jadi untuk jawaban Mbak Sevia dan Mbak Ina sudah tepat, sudah benar, sudah pas, berarti kalian juga sudah bisa memahami materi tentang ruang vektor. Nah, ini saya mau konfirmasi sedikit mengenai apa yang sudah kalian pelajari di sini. Ya, ini coba saya buat note ya. Nah, sini sudah kelihatan ya. Coba saya buat pakai warna merah aja biar kelihatan. Nah, di sini kan diberikan soal. Ini saya bahas kembali ya. Walaupun tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Aina dan Mbak Sevia, ini coba saya konfirmasi ulang. Ini kan diberikan soal untuk nomor 1, tunjukkan bahwa V itu merupakan ini ya, suatu himpunan matriks. Himpunan matriksnya berbentuk persegi 2x2 di sini. Sini ada C, ini 1, ini 1, sini D. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa V ini merupakan suatu ruang vektor. Ruang vektor di mana C yang di sini, C dan D yang di sini itu merupakan anggota bilangan real. Ya. Nah, kita harus menunjukkan, kita harus berpatokan pada ini. Artinya, kita membuat suatu pemisalan
Kalau kelompoknya Mbak Aina di sini membuat pemisalan suatu matriks lain, yaitu matriks R, dan juga matriks S. Ini suatu pemisalan. Nah, di mana matriks R dan matriks S ini berbentuk, matriksnya adalah matriks persegi yang bentuknya adalah yang mirip seperti ini. Jadi untuk matriks diagonalnya yang ini, itu satu ya. Kemudian untuk diagonal yang sini itu terserah, kalian bisa memisahkan dengan C atau D, bisa memisahkan dengan apapun. Kalau yang di Mbak Ina ini tetap pakai C dan D, jadi menggunakan istilah C dan D, sebenarnya boleh apapun, boleh diganti ya, biar tidak mirip dengan ini sebenarnya. Kalau kelompoknya Mbak Ina kan di sini membuatnya persis banget, jadi seolah-olah sama dengan soalnya, tapi bisa dibuat dengan pemisalan lain, boleh apapun, itu boleh A dan B dan lain seterusnya. Kemudian untuk matriks S, di sini Mbak Aina membuat suatu matriks dengan di sini anggotanya adalah P dan Q. Nah, kita akan mengecek untuk yang pertama, syarat pertama adalah penjumlahan. Jadi kita mengecek R plus S-nya. Apakah ini memenuhi atau tidak. Nah, untuk penjumlahan matriks, yang kita lakukan adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, jadi yang letaknya sama gitu ya, kita jumlahkan. Kalau yang seletak nggak boleh ya, jadi yang harus letak dulu, yang seletak aja yang bisa dijumlahkan. Jadi kalau ini kan seletaknya C dan P, jadi kita menjumlahkan C dan P, berarti di sini C plus P, seperti itu ya. Ini kita jumlahkan 1 dan 1, berapa yang di sini? 2. 2, Ibu. Ya. Nah, di sini kita juga jumlahkan 1 plus 1. Di sini maka dapatnya 2. Kemudian di sini D plus Q. D plus Q. Nah, untuk penjumlahan ini kan kalau dijumlahkan hasilnya suatu bilangan baru lagi kan. Misalkan kita misalkan di sini X. Kita misalkan di sini Y. Hasil penjumlahannya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi X, di sini Y, di sini 2, sini 2. Nah, apakah bentuk ini sama dengan bentuk semula? Bentuk semula kan di sini elemen yang di sebelah sini dan sebelah sini satu ya diagonalnya. Di sini apakah sesuai? Tidak sesuai, Ibu. Tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai dengan matriks awal yang diminta, ini kan matriks yang diminta, maka untuk penjumlahan dia sudah tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi supaya dia memenuhi di sini harus apa? 1. 1. Hasilnya di sini harus 1, di sini juga hasilnya harus 1. 1. Supaya dia memenuhi, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Ibu. Belum ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan sampai di sini. Silahkan dikerjakan tugasnya yang sudah saya berikan ya. Jadi kan masih ada 4 nomor lagi yang harus kalian kerjakan. Kalian tadi sudah mengerjakan soal nomor 1. Silahkan dilanjutkan lagi untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Jadi kita akhiri perkuliahan sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia. Selamat pagi, Ibu. Salam. Terima kasih. Salam ya semuanya ya. Saya N ya dari sini ya.